It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk pembelajaran kali ini kita akan meneruskan bab yang kemarin, yaitu interaksi dalam ekosistem membentuk pola. Setiap organisme tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk pola interaksi. Pola interaksi terjadi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Interaksi antar komponen biotik serta antara komponen abiotik dengan komponen abiotik. Yang pertama, interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik dapat mempengaruhi komponen abiotik dalam ekosistem. Demikian pula sebaliknya. Sebagai contoh, setiap tumbuhan mengambil air dari lingkungannya, dari dalam tanah. Tetapi, tumbuhan juga membebaskan air ke lingkungan atau ke udara dalam bentuk uap air. Bersama uap air dari sumber yang lain akan terbentuk awan dan turun sebagai hujan. Akhirnya, air meresap ke dalam tanah atau kembali lagi ke tanah. Yang kedua, interaksi antar komponen biotik. Interaksi antar komponen biotik dalam ekosistem dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama interaksi intraspesifik, yang kedua interaksi interspesifik. Interaksi intraspesifik yaitu interaksi antar individu dalam satu spesies. Sebagai contoh, misalnya dalam koloni lebah madu atau bahasa latinnya Apis sp atau pada koloni rayap atau termit. Yang kedua interaksi interspesifik. Interaksi interspesifik yaitu interaksi antar individu yang berbeda spesies. Interaksi antar spesifik dibagi menjadi beberapa bentuk sebagai berikut. Yang pertama predasi, yang kedua kompetisi, yang ketiga simbiosis, dan yang keempat netral. Yang pertama predasi merupakan interaksi antara organisme pemangsa atau yang disebut predator dengan mangsanya yang disebut prey. Contohnya interaksi antara seekor harimau predator dengan seekor kijang prey. Yang kedua, kompetisi merupakan interaksi antara dua individu dapat berbeda atau dalam satu spesies berupa persaingan. Interaksi ini dapat terjadi karena terdapat kepentingan yang sama antar individu yang bersaing atau kompetitor. Misalnya, persaingan mendapatkan makanan, persaingan mendapatkan daerah atau wilayah kekuasaan atau dominasi. Yang ketiga, simbiosis. Kehidupan bermasa antara dua makhluk hidup atau lebih berbeda spesies dalam hubungan yang erat. Simbiosis ada tiga, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan oleh kedua individu tersebut. Contohnya jamur dengan akar pohon pinus. Jamur mendapatkan makanan dari pohon pinus mendapatkan air dan garam mineral lebih banyak jika bersimbiosis dengan jamur. Simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan pada salah satu pihak, tapi pihak lain tidak mendapat kerugian. Contohnya tumbuhan anggrek dengan pohon mangga. Tumbuhan anggrek mendapat keuntungan berupa tempat tinggal, sedangkan pohon mangga tidak mendapat keuntungan dan kerugian dari adanya anggrek. Simbiosis parasitisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan pada salah satu pihak dan memberi kerugian pada pihak lain atau inang. Contohnya kutu rambut dengan manusia. Kutu rambut memperoleh keuntungan dari manusia berupa darah yang dihisap sebagai makanannya. Sedangkan manusia akan merasakan gatal pada kulit kepalanya. Berikut contoh lain simbiosis. Simbiosis mutualisme, bunga matahari dengan lebah. Simbiosis komensalisme, ikan badut dan anemon laut. Simbiosis parasitisme, tumbuhan tali putri dengan inangnya. Selanjutnya ada netral. Kehidupan bersama antara populasi dua spesies atau lebih dalam satu daerah dan masing-masing populasi tersebut tidak saling mengganggu. Contoh, seekor cacing dengan belalang di sawah. Selanjutnya ada interaksi antar komponen abiotik. Komponen abiotik dapat mempengaruhi komponen abiotik lain secara timbal balik. Sebagai contoh,
Jika intensitas cahaya matahari yang mengenai suatu perairan meningkat mengakibatkan laju penguapan meningkat. Dari peristiwa tersebut terbentuklah awan yang apabila dalam jumlah banyak dapat menghalangi sinar matahari ke bumi. Sehingga intensitas cahaya matahari ke bumi berkurang. Di samping itu juga dapat menyebabkan hujan yang akhirnya kembali lagi ke perairan. Berdasarkan cara memperoleh makanan, organisme dibedakan menjadi dua, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof adalah organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri, contohnya tumbuhan hijau dan bakteri. Heterotrof adalah organisme yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri. Heterotrof ada 3 jenis, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah organisme pemakan tumbuhan, contohnya kambing, sapi, kelinci, dan sebagainya. Karnivora adalah organisme pemakan daging atau hewan lain, contohnya harimau, kucing, dan sebagainya. Omnivora adalah hewan pemakan segalanya, termasuk tumbuhan dan daging, contohnya babi. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Pesan Ibu tetap rajin belajar dan jaga kesehatan. Usahakan jangan keluar rumah apabila tidak ada kepentingan mendadak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.